Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. 14 tiempos verbales atau 14 tenses di dalam bahasa Spanyol. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tenses di dalam bahasa Spanyol. Ya, ada juga beberapa peserta program ini yang menanyakan sebetulnya dalam bahasa Spanyol itu ada berapa tenses sih. Nah, perlu Pak Mi jelaskan bahwa dalam bahasa Spanyol terdapat 14 tenses, ya, 14 tiempos verbales. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu, mungkin akan memerlukan waktu sedikit ya, tapi demi pemahaman kita, maka akan kita bahas satu persatu ke-14 tenses yang ada di dalam bahasa Spanyol. Nah, ini sudah Pak Mi tuliskan dulu untuk menyingkat waktu ya. Di sini ada 7 tenses yang sudah Pak Mi tuliskan dan nanti masih ada 7 lagi yang akan kita bahas kemudian ya. Nah, di sini pertama tensesnya itu adalah presente de indicativo ya. Presente de indicativo itu present tense kalau dalam bahasa Inggris itu seperti present tense ya. Present tense. Kemudian ada preterito. Preterito ini past tense, definite past kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ini sudah berhubungan dengan waktu yang lampau. Begitu juga kita ini imperfecto de indicativo. Ini tenses bentuk lampau ya. Ini bentuk lampau juga. Jadi ada 2 bentuk lampau ini, preterito dan imperfecto. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada futuro. Ya, dalam bahasa Inggris itu ada future tense ya. Ini futuro ya. Kemudian ada potential simple. Potential simple. Ini padanan bahasa Inggrisnya seperti conditional ya, simple conditional. Nanti kita jelaskan. Presente de subjuntivo. Ini present subjunctive. Presente de subjuntivo ini di dalam bahasa Inggris memang sudah nggak dipelajari gitu ya. Sudah hampir tidak dipakai gitu ya. Tapi di dalam bahasa Spanyol ini tetap exist, jadi harus tetap dipelajari. Sebab kalau nggak mempelajari presente de subjuntivo ini, subjuntivo, itu nanti kita ketinggalan dalam bahasa Spanyolnya. Banyak kalimat-kalimat yang harus diungkapkan dengan subjunctive mood istilahnya. Jadi tetap harus kita pelajari. Nah, kemudian ada imperfecto de subjuntivo. Ini adalah subjuntivo dalam bentuk lampaunya ya. Nah, untuk sementara 7 tenses ini coba Pak Mi beri gambaran begini. Kenapa kita perlu mempelajari ini presente de indicativo? Itu begini, misalnya kita mengatakan setiap hari saya makan nasi. Nah, itu berhubungan dengan presente de indicativo ya. Setiap hari saya makan nasi. Secara singkat akan Pak Mi beri contohnya ya. Tidak secara detail. Secara singkat saja karena detailnya harus kita pelajari satu persatu. Nih, misalnya kita mengatakan setiap hari saya makan nasi. Bahasa Spanyolnya kita kan sudah mulai tahu ya. Setiap hari saya makan nasi. Setiap hari itu apa? Everyday ya. Todos los días. Todos los días. Nah, ini setiap hari ya, everyday ya. Todos los días saya makan nasi. Yo makan kan comer ya, untuk yo tomo ya. Sudah bisa semua ini. Karena kita sudah sekarang ini udah di episode 100. Bagi Anda sekalian yang mengikuti program Pak Mi dari episode 1, 2, 3, dan seterusnya, sekarang episode 100 tentang menerjemahkan kalimat seperti tadi, setiap hari saya makan nasi, itu sudah gampang sebetulnya. Sudah tidak masalah, kecuali yang baru belajar, kemudian langsung melihat video episode 100 ini, ya tentu nanti kurang paham. Ya. Jadi Pak Mi
sarankan kalau belajar program ini, pelajarilah mulai dari episode awal ya, sehingga nanti berturutan begitu sampai ke 100 ini. Jadi ini sudah bagi orang yang sudah mengerti gitu ya. Sudah cukup mengerti. Nah, todos los días yo como arroz. Nah, ini arroz. Nah, kalimat todos los días yo como arroz ini termasuk di presente de indicativo ini ya, karena kita mengerti tentang presente de indicativo, maka kita bisa mengatakan ini todos los días yo como arroz ya. Ini contoh dari satu ya, satu itu contohnya ya, satu. Nah, contoh kalimat yang termasuk dalam bentuk preterito ini kan bentuk lampau seperti simple past di dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya misalnya yang dua ini ya. Sekali lagi, kita tidak akan membahas secara detail, tapi secara contoh secara singkat ya. Nanti kita pelajari secara detail di waktu yang berbeda. Contohnya pada itu, ketika kita mengatakan kemarin saya membeli sebuah kamus bahasa Spanyol misalnya gitu, itu tensesnya adalah ini, preterito ya, simple past di dalam bahasa Inggris. Jadi kemarin itu apa? Ayer. Ya, saya membeli kamus bahasa Spanyol. Ayer, yo, nah, comprar dalam bentuk preteritonya, yaitu dan untuk yo, ayer yo compre. Nah, ayer yo compre ini kemarin saya membeli, bahasa Inggrisnya yesterday I bought, bukan I buy karena lampau, I bought. Ayer yo compré sebuah kamus, un diccionario. Dan kamusnya kamus bahasa Spanyol, katakan diccionario de gitu ya, pakai de Espanyol. Espanyol. Ayer yo compré un diccionario de Espanyol. Nah, ini. Jadi kalimat kemarin saya membeli sebuah kamus bahasa Spanyol, yaitu ayer yo compré un diccionario de Espanyol, itu kalau ditinjau tensesnya ini termasuk tenses kedua nih, preterito ya. Nah, ini subjeknya atau kalimatnya selalu dikurung ini karena untuk untuk mengingatkan lagi bahwa namanya pokok kalimat atau subjek dalam bahasa Spanyol itu sering dihilangkan. Jadi boleh dihilangkan, boleh dipakai ya, yo-nya ini. Oke. Nah, kemudian 3, imperfecto de indicativo. Contohnya yang mana yang kalimat yang termasuk dalam imperfecto de indicativo? Ini jadi contoh yang 3 itu ya. Ini. Misalnya begini. Ketika kita mengatakan waktu kecil dulu, waktu saya kecil gitu ya, sekarang saya udah tua, bagi Anda mungkin sudah dewasa. Waktu ketika kadang-kadang kita mengatakan peristiwa waktu kita kecil, jadi waktu kecil dulu saya sering makan di rumah paman saya gitu ya, karena rumah paman saya itu bersebelahan dan ya saya sering makan di rumah paman saya itu. Nah, itu nanti akan melibatkan ini kalimat itu, waktu kecil saya sering makan di rumah paman saya. Di situ ada kata sering. Kalau sering berarti berulang-ulang, bukan hanya satu kejadian, tapi berulang-ulang. Kadang-kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 2 kali. Tapi itu kan kesannya berulang-ulang. Nah, untuk menyatakan pekerjaan atau tindakan atau peristiwa yang berulang-ulang di waktu yang lampau itu, kita akan menggunakan imperfecto de indicativo itu. Bentuknya ya, contoh waktu kecil itu bagaimana mengatakan when I was a kid atau when I was a child. Cuando ini kan ketika ya, when gitu. Cuando yo era niño. Cuando yo era niño, karena saya laki-laki, kalau yang cerita itu perempuan mengatakan cuando yo era niña, ya, niño, niña.
Ini ketika saya kecil dulu, waktu saya kecil dulu, nah ini era ini juga bentuk dari imperfecto de indicativo ini era. Ini dari share kan. When I was a child kan gitu. When I was, nah itu era. Ya. Jadi cuando yo era niño, saya sering makan di rumah paman saya. Sering saya makan di rumah paman saya. Boleh kita sering itu adalah a menudo. Bawah dulu ya, sedikit mungkin ya. A menudo itu artinya sering, often ya. A menudo yo. Nah, sini kata kerjanya bentuk imperfecto. Comia. Comia ini tentu dari kata comer ya. Comia. Bentuk kata kerja asalnya adalah comer, tapi comer dalam bentuk imperfecto di indicativo dan untuk yo adalah comia. Jadi a menudo yo comia. Di mana? Di mana? Ini harus terusin ya, maaf ya. Ini kita hapus yang sudah ini. Nanti bisa dilihat lagi. Ini saya anukan ya, ini bisa juga dihapus ya, nanti bisa dilihat di videonya supaya memberi tempat untuk yang ini. Nah, cuando yo era niño, a menudo sering yo comía, saya makan di ya, ini nanti sambungannya ke atas ya, ini ya mengatakan sering makan di mana? Di rumah paman saya misalnya, casa de mi tío. Nah, tuh sambungannya ya. Mi tío. Tio itu paman, tia tante atau bibi ya. Jadi paman saya adalah mi tío. Casa de mi tío itu rumah paman saya. Jadi kalau sambungkan situ ya. Cuando yo era niño, a menudo yo comía en casa de mi tío, itu maksudnya ya. Jadi nyambung ke sana dulu ya, karena sini udah habis nih ya. Gitu ya. Jadi ini artinya apa dalam bahasa Indonesianya? Ketika saya kecil dulu ya, saya sering boleh nih. Saya sering makan di rumah paman saya. Cuando yo era niño, a menudo yo comía en casa de mi tío. Itu dalam bahasa Spanyolnya ya. Nah, ini kalimat seperti ini termasuk di sini imperfecto ini ya. Maka itu kita perlu mempelajari tenses yang imperfecto de indicativo ini. Nah, sudah 3 ya. Nah, futuro gampang. Dalam bahasa Inggris sudah ada kan ya, future tense, futuro. Contohnya gimana? Ini kita ini sudah kan, kita akan beri space, kan bisa dibaca nanti di videonya ya, kalau mau dibaca lagi supaya ada space. Boleh juga satu contoh dihapus, tidak apa-apa, karena bisa dilihat di videonya. Futuro contohnya mana? Ketika saya mengatakan minggu depan kalau saya punya cukup uang, saya akan beli sepeda gitu kan. Mungkin saja mengatakan begitu, minggu depan kalau saya punya uang, saya akan beli sepeda. Orang yang lebih besar lagi mungkin bulan depan kalau saya punya cukup uang, saya akan membeli sebuah mobil. Boleh aja. Jadi contoh dari tenses yang keempat itu ya, 4 ya, contohnya minggu depan kalau saya punya cukup uang, saya akan beli sepeda gitu ya, misalnya gitu. Jadi minggu depan itu apa? Minggu depan ini ya, minggu depan. Boleh kita katakan minggu depan, artinya minggu-minggu itu bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu kan domingo ya. Ini minggu ke-1, minggu kedua gitu ya. Minggu depan, atau di bawah. Ya, supaya cukup. Nih, minggu depan boleh dikatakan la semana.
La semana que viene, nah minggu yang akan datang ini, minggu depan. Atau boleh juga la semana próxima, gitu boleh. La semana yang datang, jadi que viene. Boleh gitu ya. Minggu yang akan datang ini, itu artinya. La semana que viene, ya. Viene itu kan dari venir, to come, ya. The week that is coming, seolah-olah gitu ya. La semana que viene, itu sama the coming week. La semana que viene, kalau saya punya uang yang cukup, si yo tengo uang yang cukup, suficiente apa? Dinero. Saya akan membeli sebuah sepeda. Nah ini kata kerja dalam bentuk future-nya, dan membeli itu comprar. Untuk future-nya, untuk yo adalah comprare. Yo comprare, itu ya. Comprare, ya. Yo comprare sebuah sepeda. Una bicicleta. Ya. Nih. Jadi minggu depan kalau saya punya cukup uang, saya akan beli sepeda, bicicleta. Ya. Bicicleta. Tuh. La semana que viene, the coming week atau next week ini, si yo tengo suficiente dinero, kalau saya punya cukup uang, yo comprare una bicicleta. Saya akan membeli sebuah sepeda. Ini contoh. Kalimat seperti ini termasuk di dalam tenses yang keempat ini, futuro. Ya. Boleh juga kalau contoh yang lebih singkat atau lebih pendek dari kalimat ini, ya katakan aja misalnya besok saya akan beli gitu ya, apa mañana yo comprare gitu aja, boleh. Ini kan panjang ya, ini kalimat pengandaian ini masuknya, boleh. Tapi secara singkat juga boleh kalau misalnya cuma mengatakan besok saya akan beli sesuatu gitu ya, mañana yo comprare. Sesuatu itu algo, something. Tomorrow I will buy something. Mañana yo comprare algo. Nah, somethingnya, algo itu something, dan belum dijelaskan apa something itu. Mungkin majalah, mungkin sepeda, mungkin TV, terserah. Jadi, besok saya akan beli sesuatu. Mañana yo comprare algo. Ya. Nih, algo itu something. Tuh, algo. Mañana yo comprare algo. Tomorrow I will buy something. Somethingnya itu belum detailkan apa somethingnya itu, sesuatu ya. Alright, ini sekali lagi contoh ini masuknya dalam tenses ini futuro ya. Jadi kita perlu mempelajari futuro ini ya, supaya kita bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang 5, potential simple. Tentu ini sudah ya, kita bisa hapus, nanti bisa dilihat lagi. Contoh yang tenses kelima itu, yang kelima ini ya, apa ini? Potential simple itu kalau bahasa Inggris simple conditional, akan ya, past future, kata lainnya juga past future, future tapi past. Jadi kalau bahasa Inggris menggunakan kata would, bukan will. Kalau future kan will ya, ini conditional past conditional, simple conditional itu past tense dari future, yaitu past tense dari will, yaitu would ya. Kalau bahasa Inggris ini akan menggunakan kata would. Bagaimana dalam bahasa Spanyol? Lihat, misalnya kalimat kemarin, saya salah mengatakannya. Kemarin Tony, nah sekarang bapak kaliannya Tony ya. Tony mengatakan, ya, ini saya menceritakan kejadian kemarin, yaitu tentang Tony.
bahwa Tony itu kemarin mengatakan seperti ini. Kemarin Tony mengatakan bahwa dia, atau langsung kemarin Tony mengatakan dia akan membeli, boleh nih, bahwa dia akan membeli majalah, simbol-simbol aja yang akan dipilih ya, majalah Spanyol gitu, yang berbahasa Spanyol. Tuh. Kemarin itu Tony dia mengatakan si Tony itu bahwa dia akan membeli majalah Spanyol. Dia akan membeli, itu nanti akan membeli ya. Tapi kan ini peristiwanya kemarin, dia akan mengatakan akan membelinya itu. Jadi itu nanti akan termasuk di dalam potensial simple ini. Contoh ini kemarin itu apa? Kan ayer. Ya. Tony, ayer. Tony mengatakan, ingat kata mengatakan desir. Untuk kalimat Tony ini seperti dia itu L ya. Desir itu dalam bentuk lambangnya kan desir, dihe, dihiste, diho. Ayer Tony diho. Ya, ayer Tony diho. Kemarin Tony mengatakan bahwa dia ayat Tony diho bahwa dia kalau mau diikutin diahi boleh atau tidak, kita sudah tahu maksudnya. Diho L akan membeli, dari kata komprar, tapi bentuk potensial simplenya itu kompraria. Ya, kompraria. Ini sebetulnya sudah dipelajari dalam program kita ini ya, pada episode sebelumnya. Tapi kita singgung aja sedikit. Nanti kalau mau perlu diperdalam lagi, kita perdalam. Jadi ayer Tony diho L itu dia, itu si Tony itu apa? Kompraria, akan membeli majalah Spanyol, sebuah majalah Spanyol. Una revista Española. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Kemarin Tony mengatakan dia akan membeli majalah Spanyol. Ayer Tony dijo, yesterday Tony said, gitu bahasa Inggrisnya. That bahwa dia L kompraria, akan membeli, tapi kemarin ngomongnya, jadi itu kita ceritakan kembali, dia akan membeli tapi kemarin, maka kita masukkan dalam potensial simple, bukan futuro ya. Compraria una revista española, akan membeli sebuah majalah bahasa Spanyol. Revista kan majalah. Jadi sekali lagi kalau syarat langsung, ayer Tony dijo que él compraría una revista española. Kemarin Tony mengatakan bahwa dia akan membeli majalah Spanyol. Itu kita bisa mengatakan ini karena kita sudah mempelajari potensial simple. Ini compraria, ini bentuk kata kerja dalam bentuk potensial simple. Ya, mungkin dua lagi ya contohnya supaya lengkap. Ini kita hapus dulu, nanti bisa dilihat lagi ya di videonya. Mungkin ini agak panjang penjelasannya karena harus kita jelaskan, kita beri contoh satu-satu. Presente de subjuntivo, ini sebetulnya dalam bahasa Inggris sudah jarang dipelajari, tapi dalam bahasa Spanyol masih eksis itu yang namanya subjunctive. Kalau tidak kita pelajari, kita nanti nggak tahu ini dari mana. Perintah-perintah dalam bahasa Spanyol menggunakan subjunctive. Kalimat-kalimat yang ada kesan atau nuansa keraguan-raguan, ketidakpastian, harapan gitu menggunakan subjunctive. Jadi tetap kita harus pelajari. Misalnya kalimat begini, yang dulu-dulu juga sudah kita bahas sebetulnya. Saya misalnya ya, saya
tidak yakin, tidak yakin. Saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang hari ini. Ya. Nah, ini kalimat seperti ini ada ketidakyakinan, nanti muncullah subjunktif ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini. Nah, jadi kalimat ini contoh yang dari tenses ke-6 ini ya, presente de subjuntivo. Saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang hari ini. Ini ada ketidakyakinan ini, maka muncullah subjunctive mood ya, bukan indikatif mood. Seperti sudah kita bahas sebetulnya ya. Nah, ini gimana? Saya tidak yakin. Yo no estoy. Ya, ini no ya, bukan tidak bersambung. Yo, ini laki-laki boleh dipakai, boleh tidak. Yo-nya langsung di sini boleh. Yo no estoy seguro. Nah, seguro kan sure ya. Seguro. Atau langsung no estoy seguro boleh. Yo no estoy seguro bahwa Pedro bisa datang hari ini, ya. Bisa itu dari kata poder ya, poder, tapi dalam bentuk presente de subjuntivo ini, karena ini ada keraguan-keraguan tadi ya, ketidakyakinan. Pedro, nah, pueda, ingat ini dari kata poder, ini bentuk subjunktif, ini. Kalau bentuk indikatif, ini akan menjadi puede. Karena bentuk subjunktif, pueda. De que Pedro pueda datang, venir. Ya. Ingat setelah poder, puedo, puedas, pueda, dan sebagainya, nanti kata kerja berikutnya dalam bentuk infinitif. Maka ini infinitif, to come, datang, venir. Hari ini, hoy saja. Nah, ceritanya mungkin hari ini kita ini ada kumpul-kumpul nih, reuni, tapi salah satu teman kita adalah Pedro, tapi saya meyakini atau saya tidak yakin bahkan ya, saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang. Karena apa? Saya dengar dia masih di rumah sakit, dia tidak sehat, jadi kayaknya nggak akan bisa datang. Jadi ada satu keraguan, maka muncullah kata kerja dalam bentuk subjunktif ini, ya, pueda. Nanti kata indikatif ini puede, ya. Itu sebetulnya sudah kita pelajari. Jadi saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang hari ini. Bahasa Spanyol adalah yo no estoy seguro de que Pedro pueda venir hoy. Nah ini kata kerja pueda dari kata poder dalam bentuk presente de subjuntivo-nya untuk kalimat untuk pokok kalimat Pedro. Mana tadi Pedro itu seperti he, L, Pedro bisa diganti dia, L, ya. Ini contoh ke-6. Oke, jadi ini perlu kita pelajari supaya kita bisa mengerti ini, paham. Kemudian untuk sementara yang terakhir ini, ya, saya tidak. Ini dihapus dulu ya, karena bisa dilihat lagi nanti ya. Kita mau memberi contoh yang tenses ke-7. Ya, ini. Imperfecto de subjuntivo, kalimat yang termasuk ini misalnya yang gimana? Imperfecto de subjuntivo. Imperfecto, jadi bentuk lampaunya, ya. Nah, kalau saya ngomong yang tadi kalimat tadi kita referkan pada waktu lampu, kita pakai yang imperfecto de subjuntivo ini. Misalnya ini tadi kita jadikan peristiwanya kemarin saja. Kemarin saya nggak yakin bahwa Pedro bisa datang ke pertemuan kemarin itu. Ya. Nah itu nanti muncullah ini. Contohnya gini ya. Ini kalimatnya supaya saya tulis supaya tahu yang mana yang ini. Kemarin aja lah nggak apa-apa. Atau minggu lalu boleh. Kemarin. Kalau tadi bukan kemarin. Sekarang ini saya nggak yakin gitu ya. Kalau ini kemarin,
karena kejadiannya kemarin saya tidak yakin bahwa apa saja sih, tapi supaya gampang contoh yang tadi itu aja, tapi dibuat lampau. Kemarin saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang. Kemarin saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang ke rumah saya, gitulah gitu ya, ke rumah saya. Padahal di rumah saya ada reuni gitu ya teman-teman. Tapi terhadap Pedro ini saya tidak yakin bahwa Pedro itu bisa datang karena saya tahu Pedro itu sedang sakit kemarin itu ya. Jadi itulah ketidakyakinan saya tentang kedatangannya itu. Tapi ini saya menceritakan yang kemarin. Maka itulah kita akan menggunakan imperfecto de subjuntivo. Kalau yang ini kan presente juga. Nah itu sekarang saya tidak yakin nih bahwa Pedro akan bisa datang. Nah itu nanti yang presente. Tapi kalau kemarin itu ya saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang ke rumah saya. Dan ternyata keyakinan saya betul, ya Pedro nggak bisa datang karena dia sakit. Atau sebaliknya, ternyata Pedro bisa datang karena dia sudah sehat. Itu terserah. Ya. Tapi kalimat ini bagaimana dalam bahasa Spanyolnya? Ini adalah tenses yang ketujuh nih ya, 7. Kemarin saya tidak yakin bahwa Pedro bisa datang ke rumah saya. Maka ini terjemahnya kemarin itu apa? Ayer. Yo no ayer yo no. Nah ini ada estarnya juga dalam bentuk lampau gitu ya. Ayer yo no estaba. Nah ini dari kata estar dalam bentuk imperfectonya nih. Imperfectonya. No estaba dari estar. Estaba itu bentuk estar dalam bentuk lampaunya ya. Ayer yo no estaba seguro ini ada D-nya dalam hal ini de que bahwa seguro de que siapa itu Pedro ya, Pedro bisa datang, tapi kemarin bisanya menjadi bisa datang. Datang itu kan venir. Atau ya venir lagi. Bisanya dari kata poder itu yang kan dalam bentuk imperfecto de subjuntivo. De que Pedro pudiera. Nanti kita bahas kenapa ini pudiera. Venir ya. Venir ke rumah saya. Mi casa. Nah, pudiera itulah bentuk kata kerja poder dalam bentuk imperfecto de subjuntivo. Jadi kalau kita sudah mempelajari ini, kan kita paham, kita tidak akan mempunyai masalah mengatakan pudiera ini, ya. Karena itu kita harus perlu mempelajari tenses-tenses dalam bahasa Spanyol. Di samping mempelajarinya, tentu memahaminya sehingga nanti kalau kita memerlukan itu kita sudah tahu. Ya. Ini pudiera ini dari kata poder kan, ya, tapi dalam bentuk imperfecto de subjuntivo menjadi pudiera. Nanti kenapa ini pudiera atau bagaimana ceritanya menjadi pudiera, poder, itu yang kita pelajari di sini. Ya, alright. Jadi ayer yo no estaba seguro de que Pedro pudiera venir a mi casa. Kemarin saya nggak yakin bahwa Pedro bisa datang ke rumah saya. Ternyata benar dia nggak bisa datang. Atau sebaliknya, ternyata saya salah, dia bisa datang karena dia sudah sehat. Itu mah alasannya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini kita sudah bahas 7
tenses di dalam bahasa Spanyol. Ingat, dalam bahasa Spanyol ada 14 tenses. Ini baru setengahnya ya. Karena mengingat waktu, sepertinya tidak bisa kita jadikan di satu video. Karena itu, untuk selanjutnya, dari tenses yang ke-8, 9, sampai 14, kita teruskan di episode berikutnya ya. Oke, nah mudah-mudahan seperti biasanya pembahasan ini bisa diikuti dan dipahami. Dan seperti biasanya kalau dianggap bermanfaat, jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe juga ya. Dan Pak Mi selalu jelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Mi. Dan bagi yang mempunyai pertanyaan, apapun pertanyaannya, sepanjang itu tentang bahasa Spanyol, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Selama ini setiap pertanyaan di kolom komentar sudah kami balas atau kami jawab ya. Dan akhirnya sekali lagi terima kasih, sampai episode berikutnya. Muchas gracias. Hasta luego.